Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sulisti Anggreni dengan NIM 612012300027 dari kelas RA1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tutorial Microsoft Word dan Excel untuk memenuhi tugas UTS saya yang diampu oleh Bapak dosen Abdul Wahid Al-Fariji, SEMM CPM. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Pada tutorial kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara mengatur margin, mengatur kertas pada Microsoft Word, yang nantinya dasar-dasar ini sangat penting untuk teman-teman membuat laporan makalah dan lain-lain. Nah, di sini studi kasusnya seperti ini. Di sini saya sudah melihat latar belakang. Nanti kita rubah fontnya, akan kita rubah marginnya, kiri 4 cm, atas 3 cm, dan bawah 3 cm. Serta di sini nanti saya akan mengatur line spacing dan pengaturan kertasnya. Nah, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara yang pertama. Di sini saya akan merubah kertasnya menjadi ukuran A4. Cara mengubah ukuran kertas, teman-teman masuk ke menu layout. Lalu di sini teman-teman pilih yang size. Nah, di dalam size ini teman-teman tinggal pilih saja kertasnya, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Di sini saya akan rubah kertas yang semula letter menjadi 4, tinggal klik saja 4. Nah, kertas sudah berubah menjadi ukuran A4. Selanjutnya kita akan rubah ukuran marginnya. Cara mengatur ukuran margin, teman-teman tinggal klik saja menu margin. Setelah itu, kita gunakan yang custom margin. Nah, di sini teman-teman masukkan ukuran margin sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dikarenakan di sini tadi saya mengatur top atau atas 4 cm, tinggal kita ganti menjadi 3 left atau kiri 4 cm. Bottom bawah kita ganti 3 cm, dan right atau kanan kita ganti 3. Seperti ini. Setelah seperti ini, tinggal teman-teman klik saja. Oke, nah marginnya sudah berubah. Jadi ini kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, dan bawah 3 cm. Selanjutnya, kita akan rubah jenis font dari tulisannya itu, karena di sini latar belakang dan inisinya itu fontnya berbeda, akan kita samakan menjadi Potensio Roman. Cara merubahnya, teman-teman blok saja seperti ini semua, lalu teman-teman pilih fontnya apa, misalkan Times New Roman. Teman-teman dapat ketik saja di sini Times New Roman, tinggal ketik. Lalu ukurannya kita rubah, misalkan 12. Seperti ini sudah sama. Selanjutnya, misalkan di sini teman-teman latar belakangnya kita besarkan fontnya. Khusus latar belakang tinggal kita blok saja yang latar belakang, lalu kita besarkan fontnya jadi 14, misalkan 16 seperti ini. Lalu apabila teman-teman ingin membuat tulisan latar belakang, ini di tengah, tinggal teman-teman klik saja di ini center. Nah, tulisan latar belakangnya otomatis di tengah seperti ini. Selanjutnya, misalnya teman-teman ingin membuat tulisan latar belakang ini tebal, tinggal teman-teman klik saja board yang ini. Nah, tulisannya akan menjadi tebal seperti ini. Nah, selanjutnya, misalkan di sini teman-teman ingin memberikan spasi antara lazy dan wisata. Ini tinggal teman-teman klik saja line spacing, lalu pilih yang ada seperti ini. Nah, selanjutnya di sini akan mengatur line spacing-nya, tinggal teman-teman klik saja. Lalu pilih dan spacing ukuran berapa yang teman-teman inginkan. Misalkan di sini saya menggunakan line spacing yang 1,5. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Sudah rapi ya teman-teman. Nah, itulah tutorial cara mengatur margin, mengatur jenis font dan spacing dan ukuran kertas di Microsoft Word.
Oke, selanjutnya kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya membuat fungsi sum dan series pada Microsoft Excel ini. Sudah ada contoh data, terdapat 7 data yang terdiri dari beberapa mata pelajaran di sini, yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga IPA. Nanti kita akan menghitung jumlah nilai dari keseluruhan data ini. Kemudian, mencari rata-rata nilai terendah, nilai tertinggi, nilai akhir, dan juga kelulusan. Khusus untuk nilai akhir dan kelulusan ini akan mengacu pada parameter yang sudah kita buat. Di sini ada contoh parameter yaitu apabila jumlah nilai jumlah nilai itu sama dengan 300 atau lebih, maka nilai akhir adalah A. Keterangan kelulusannya yaitu lulus. Kemudian apabila nilai atau jumlah nilai antara 280 sampai dengan 299, maka nilai akhir yaitu kelulusan, lulus. Kemudian apabila jumlah nilai lebih kecil dari 280, maka nilai akhirnya adalah C dan kelulusannya yaitu tidak lulus. Baik, kita akan mencoba memulai dari jumlah nilai. Di sini kita menggunakan fungsinya itu sama dengan sum. Rumusnya itu sama dengan sum. Ini sangat mudah sekali, teman-teman. Kemudian kita blok datanya, kemudian kita enter seperti ini. Ini siap untuk kita copy ke bawah. Kita langsung sudah tertera. Nah, kemudian rata-rata yaitu menggunakan fungsi average sama dengan average. Oke, buka kurung, di blok datanya, kemudian enter, klik 2 kali. Oke, kemudian nilai terendah itu menggunakan fungsi yaitu min sama dengan dulu, kemudian min, blok datanya, dan enter. Nah, seperti ini, bisa copy ke bawah. Nilai tertinggi itu max, kita blok datanya dulu, kemudian enter. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk nilai akhir kita akan menggunakan yaitu fungsi yang mengacu pada parameter yang sudah kita buat ini. Rumusnya yaitu acuannya adalah pada jumlah nilai sama dengan if kolom H4 ini jumlah nilai kita blok, kemudian barangnya yaitu lebih besar dari 300, besar sama dengan 300, maka nilai akhirnya yaitu A, kemudian titik koma. Jika nanti kita masuk ke logika yang kedua, kita blok lagi. Nah, untuk logika kedua ini kita menggunakan fungsi N karena ada rentang di sini antara 280 sampai dengan 299 jumlah nilainya. Jadi kita menggunakan fungsi N. Bisa dilihat caranya, begitu kita ngetik N kemudian buka kurung, maka otomatis keterangan fungsinya di sini berbeda lagi, bukan lagi N tapi N. Nah, yaitu kita blok A4 lagi, kemudian lebih besar sama dengan 280, kemudian titik koma. Yang kedua yaitu rentang terakhirnya yaitu 299, kita blok lagi A4, lebih kecil sama dengan
299. Pemilihan ini selanjutnya itu titik koma. Dia akan mendapatkan nilai B, kemudian titik koma lagi, yaitu logika yang ketiga. Kita tidak usah mengetik fungsinya karena otomatis apabila yang terakhir itu pasti akan menunjukkan parameter yang tidak terdapat pada dua logika ini. Kita langsung saja mengerti berartinya. Kita langsung saja mengetik C, itu artinya kalau seandainya nilainya tidak 300 atau lebih, kemudian tidak pada yang parameter kedua ini antara 180 sampai 299, maka nilainya akan kemudian tutup kurung atau C. Kemudian enter. Apabila muncul seperti ini, klik yes. Kita sudah mendapatkan nilai akhir. Bisa kita copy ke bawah seperti ini. Nah, oke. Agar lebih meyakinkan, kita bisa melihat di sini nilai akhirnya A. Jumlah nilainya itu 317. Di sini apabila lebih dari 300 atau sama dengan 300, maka nilai akhirnya A. Oke, sudah benar. Begitupun dengan ini, dan ini C. Coba kita lihat C, itu apabila lebih kecil dari 280, sedangkan ini 279, maka nilainya C. Coba kalau seandainya kita tambah 280, ya coba ya, seandainya ini ya 67, cuma otomatis ini 250 dan nilai akhirnya yaitu P, ya karena pada parameter yang kedua 250 sampai 299. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini juga ada C 255, yaitu di bawah 250, berarti di leher untuk kelulusan. Untuk kelulusan di sini juga parameter A, B, C, lulus, tidak lulus. Ini juga kita menggunakan boleh sama dengan lift. Di sini kita memblok yang ini, yaitu sel 4. Jika nilai akhirnya A, maka sama dengan A, maka dia lulus. Terus kemudian titik koma. Jika kita belum lagi, ini yang keempat sama dengan B, itu ya masih lulus. Kemudian yang terakhir tidak lulus ke bawah. Oke. Enter. Kita copy ke bawah seperti ini. Nah, ini seperti lulus. Coba kalau di sini kita kembali ke oke, berarti tidak lulus ya. Berarti ada 2 yang tidak lulus dan ada 1, 2, 3 yang seperti itu. Seperti itu ya teman-teman, sangat mudah. Bagaimana caranya kita menerapkan fungsi saham dan F dan Microsoft Excel. Fungsi-fungsi ini, dari kelima fungsi ini adalah fungsi yang paling sering kita gunakan apabila kita ada di perkantoran mengerjakan beberapa data yang harus menggunakan fungsi ini. Baik teman-teman, sekian untuk video kali ini, semoga bisa memberi manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.